Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hari ini Ibu bisa bertemu dengan kalian dalam materi dalam materi pembekalan mahasiswa baru Stikes Budi Luhur Cimahi. Selamat datang kepada para mahasiswa yang sudah bergabung di Stikes Budi Luhur Cimahi. Kali ini Bu akan mengunjungi kalian, akan bertemu kalian, akan mengenalkan salah satu Biro Kehidupan Beragama yang berada di Stikes Budi Luhur Cimahi. Adapun nama Biro Kehidupan, nama bironya adalah Biro Kehidupan Beragama atau sering disebut religius. Kenapa ada Biro Kehidupan Beragama atau religius di Stikes Budi Luhur? Karena sesuai dengan visi dan misi di Stikes Budi Luhur. Salah satu visi dari Stikes Budi Luhur adalah menjadikan perguruan tinggi yang religius, berbudi luhur dan unggul di tingkat internasional pada tahun 2040. Menjadikan perguruan tinggi yang religius itulah yang menjadi nama dari Biro Kehidupan Beragama atau Biro Religius. Itulah visi dari Stikes Budi Luhur. Di mana visi akan lanjut dengan misi. Misinya adalah salah satunya menjadikan perguruan tinggi ini adalah religius. Di sini ada beberapa visi yang bisa dijelaskan, menyelenggarakan pendidikan dan sebagainya dan berkaitan dengan religius. Religius tentunya adalah sesuai dengan agama yang dianut oleh seluruh mahasiswa Stikes Budi Luhur, termasuk yang beragama Islam atau yang beragama selain Islam. Nah, dari visi dan misi Stikes Budi Luhur ini akan diturunkan menjadi visi program kehidupan beragama, Biro Kehidupan Beragama, di mana program Biro Kehidupan Beragama di Stikes Budi Luhur Cimahi ini adalah menjadikan sumber daya manusia yang religius dan berbudi luhur berpedoman kepada nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci sebagai sumber kehidupan bagi seorang yang beragama. Misinya apa? Kalau melihat dari misi dari yang beragama Islam adalah tentunya adalah menjadikan sumber daya manusia kesehatan yang berakhlakul karimah, berakhlak yang baik. Tentunya untuk agama yang lain pun seperti itu, ingin menjadikan manusia yang berakhlak yang baik. Dalam Islam adalah disebut dengan berakhlakul karimah. Melaksanakan ibadah harian dengan disiplin dan konsisten. Dalam bahasa Islam itu adalah istiqomah. Konsisten itu adalah bagian dari religius. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah meningkatkan motivasi mahasiswa untuk menuntut ilmu seumur hidup, berilmu pengetahuan. Tentunya itu adalah bagian dari implementasi dari nilai-nilai Islam, dari nilai-nilai Al-Quran dan nilai-nilai Al-Hadis, bahwa menuntut ilmu itu adalah seumur hidup, tidak ada batasnya. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya, jadilah menjadi manusia memiliki ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah misinya mewujudkan sumber daya manusia kesehatan yang bermanfaat bagi manusia, yaitu yang bagaimana yang memiliki rahmatan lil alamin, tentunya bermanfaat untuk seluruh alam. Seluruh alam itu adalah termasuk bagian dari kemanfaatan untuk manusia atau bahkan makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, itu adalah rahmatan bagi seluruh alam. Ketika rahmatan lil alamin, maka tidak dilihat apakah dia beragama Islam atau tidak, apakah orang Indonesia atau di luar Indonesia, tetapi yang jelas manusia itu menjadi rahmatan lil alamin, bermanfaat untuk seluruh alam. Itulah visi dan misi dari Biro Kehidupan Beragama atau religius yang diturunkan dari visi dan misi Stikes Budi Luhur. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa rencana program kehidupan Biro Beragama di tahun 2024
2024 sampai 2025. Di sini memiliki beberapa tujuan dan memiliki sasaran. Tujuannya adalah menjadikan perguruan tinggi yang unggul, mempertahankan, memelihara dan mengembangkan pengetahuan sikap dan perilaku religius. Itu adalah tujuannya. Selanjutnya adalah sasaran pertama, menciptakan standarisasi pedoman dan standar pengetahuan sikap dan perilaku religius bagi mahasiswa, tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan. Dari tujuan dan sasaran yang pertama ini maka melahirkan program kerja. Program kerjanya adalah apa? Menyusun buku pedoman dan standarisasi pengetahuan sikap dan perilaku religius bagi mahasiswa, tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan Distikes Budi Luhur Cimahi. Yang sudah terlaksana adalah buku pedoman untuk seluruh sivitas akademika Distikes Budi Luhur bagi yang beragama Islam sudah terrealisasi bahwa buku itu. Adapun program kerja tahun ini adalah ingin memiliki buku pedoman bagi yang beragama Kristen. Insya Allah Ibu bekerja sama untuk penyusunan buku pedoman tahun ini adalah bekerja sama dengan dosen-dosen yang beragama Kristen atau Nasrani. Itu salah satu dari sasaran pertama. Sasaran kedua adalah meningkatkan implementasi pengetahuan sikap religius dan perilaku bagi mahasiswa tenaga pendidikan dan kependidikan melalui kegiatan akademik maupun non-akademik. Apa yang dibikin, apa yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran kedua ini adalah adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan sholat berjamaah di Masjid Budi Luhur. Adanya pelatihan dan keikutsertaan pelatihan, pengkajian, pemahaman, pengetahuan berkaitan dengan yang beragama, yaitu beragama Islam, Kristen, dan Protestan atau Katolik. Itulah sasaran yang pertama yang ingin dicapai. Selanjutnya adalah meningkatkan bahan ajar untuk mengembangkan nilai-nilai religius. Bahan ajar yang sudah ada itu adalah 3 prodi. Prodi D3 keperawatan, prodi pendidikan NES, dan prodi D3 kebidanan. Tahun ini rencananya akan mewujudkan buku modul atau bahan ajar untuk prodi pendidikan bidan atau S1 kebidanan. Itu selanjutnya adalah meningkatkan tugas dan karya ilmiah yang bersifat religius bagi mahasiswa Distikes Budi Luhur Cimahi. Biro Kehidupan Beragama mencanangkan adalah 4 karya ilmiah yang berkaitan dengan religius. Walaupun tahun lalu terrealisasi adalah 6 judul karya ilmiah dari pendidikan NES, tapi tetap Ibu akan mencanangkan adalah 4 karya ilmiah dari karya tulis ilmiah mahasiswa pendidikan NES. Selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi terhadap keikutsertaan pada kegiatan rutin ibadah yang diikuti oleh mahasiswa tenaga pendidikan dan kependidikan Distikes Budi Luhur. Ingin merealisasikan adalah 2 monitoring dan evaluasi yang sudah berjalan dan ingin dilaksanakan di tahun yang akan datang atau tahun ini dan sampai tahun depan adalah sudah berjalan tasmi Al-Quran. Tasmi Al-Quran itu bagaimana seorang hafiz menghafal Al-Quran minimal 1 juz, setelah itu diperdengarkan dan didengarkan oleh ustadz, dan nanti dinilai siapakah yang betul-betul berhak mendapatkan ke-1, ke-2, atau ke-3. Tasmi Al-Quran ini sudah berjalan tahun ke-4 dan akan tahun ke-5. Berarti besok akan dilaksanakan hari Jumat Tasmi Al-Quran yang ke-4. Itulah Tasmi Al-Quran yang pertama. Selanjutnya adalah kajian Jumat. Kajian Jumat lebih kepada ini adalah kajian bagi mahasiswa. Biasanya mahasiswa tingkat 1 diadakannya mentoring atau kajian Jumat di waktu KCA, yaitu pada hari Jumat jam 8 sampai jam 10. Itu adalah kajian Jumat. Selanjutnya adalah kajian Ramadan. Ini lebih kepada kultum, diisi oleh beberapa dosen
dan dosen struktural yang akan mengisi kajian, dan ini dilakukan di saat bulan Ramadan. Selanjutnya adalah program peningkatan ibadah sholat sesuai syar'i. Ini adalah pelatihan yang dilaksanakan bagi mahasiswa yang akan lulus dari Stikes Budi Luhur. Jadi mahasiswa tingkat akhir di Stikes Budi Luhur ini diberikan program pelatihan ibadah sholat sesuai syar'i, di mana nanti mahasiswa yang akan yudisium itu harus melalui tahap proses ini untuk bisa mengikuti yudisium. Selanjutnya adalah meningkatkan jumlah dan jenis kegiatan dalam rangka penyelenggaraan hari-hari besar agama Islam, hari-hari besar agama, di mana ini adalah menargetkan 4 kegiatan hari besar agama. Yaitu ini termasuk tahun lalu misalnya hari besar agama Islam dilakukan oleh agama Islam adalah lebih kepada Maulid Nabi, Isra Mi'raj, atau buka bersama, atau marhaban yang Ramadan. Dan untuk yang beragama Nasrani pun diperbolehkan, silakan melaksanakan kegiatan di bulan Desember itu Natal bersama di kampus. Itu adalah hari-hari besar yang dilaksanakan di Stikes Budi Luhur dan ditargetkan adalah 4 hari besar. Dan nanti itu dikelola oleh siapa? Oleh mahasiswa bersama-sama dengan dosennya. Selanjutnya adalah sasaran ketiga. Sasaran ketiga adalah menciptakan sistem evaluasi sikap pengetahuan religius dan perilaku bagi mahasiswa, tenaga pendidik dan kependidikan melalui kegiatan akademik maupun non-akademik. Dengan apa sasaran ini akan terlaksana? Maka dibikinlah instrumen yang sudah tersedia, yaitu digunakan untuk mengukur pengetahuan sikap dan perilaku religius. Instrumen sudah dibikin di tahun lalu, maka tahun ini rencananya adalah instrumen itu akan digunakan untuk mengukur perilaku religius bagi mahasiswa dan bagi dosen dan staf di Stikes Budi Luhur Cimahi ini. Perilaku religiusnya dalam hal apa? Dalam hal pertama adalah membaca Al-Quran. Setiap mahasiswa, setiap karyawan Stikes Budi Luhur inginnya memiliki kemampuan untuk membaca Al-Quran. Setelah itu dengan adanya melalui pelatihan pengurusan jenazah. Selanjutnya juga ingin mahasiswa Stikes itu memiliki membaca Al-Quran sudah, sholat sudah, dan pengurusan jenazah. Jadi membaca Al-Quran, bisa sholat secara syar'i, dan ketiga adalah pengurusan jenazah. Sasaran ketiga ini selanjutnya adalah adanya monef untuk mahasiswa dan dosen, monitoring dan evaluasi bagi dosen dan mahasiswa dengan apa? Dengan melalui pretest dan posttest. Pretest dan posttestnya itu apa? Bagi mahasiswa baru biasanya diadakan screening membaca Al-Quran. Setelah itu dalam prosesnya mahasiswa yang berminat untuk menghafal Al-Quran, maka ada wadahnya adalah tasmi Al-Quran. Bagi mahasiswa yang masih belajar atau tahap melatih kemampuan mengajinya, maka insya Allah para mentornya adalah dilakukan oleh anak-anak UKMI, yaitu unit kegiatan mahasiswa Islam. Itu ada yang akan dilaksanakan dalam kaitannya dengan religius di Stikes Budi Luhur Cimahi. Sasaran selanjutnya adalah sasaran yang keempat adalah menciptakan sarana prasarana dan atmosfer untuk mendukung pengetahuan sikap religius dan perilaku bagi mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui kegiatan akademik dan non-akademik. Yaitu dengan apa? Dengan menyediakan meningkatkan jumlah mutu sarana dan prasarana pendukung religius bagi mahasiswa, tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan. Yaitu untuk tahun ini alhamdulillah masjid Stikes Budi Luhur sedang dipersiapkan, sudah hampir selesai adalah pemasangan kanopi di masjid. Itu adalah bagian dari itu. Selanjutnya misalnya pengadaan Al-Quran, pengadaan buku khutbah, itu adalah bagian yang menjadi perhatian dari Biro Kehidupan Beragama atau Religius. Menyediakan dan meningkatkan jumlah dana biaya pendukung kegiatan religius bagi mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
di Stikes Budi Luhur Cimahi, yaitu dengan adanya memberikan infak bagi khotib Jumat, diadakannya screening mahasiswa dan dosen, dan untuk dana untuk kebersihan masjid. Itulah yang dilakukan. Adapun infak untuk khotib Jumat, dan siapakah yang menjadi khotib Jumat? Yang menjadi khotib Jumat dari para dosen, dari ketua DKM, bahkan dari mahasiswa yang punya punya kemampuan untuk menjadi khotib, dipersilahkan. Hari ini sudah 3 orang mahasiswa yang sering mereka bertugas sebagai khotib Jumat, dan insya Allah itu ada dananya untuk mereka ketika mereka menjadi khotib Jumat di Masjid Stikes Budi Luhur Cimahi. Itulah menjadi sasaran yang keempat. Untuk seluruhnya tadi, dari tujuan dan sasaran dari 1, 2, 3, 4 itu tentunya ada kalender akademik, dan seluruhnya terdistribusi. Ada yang dilakukan di semester ganjil, ada yang dilakukan di semester genap. Untuk screening baca Al-Quran, maka itu dilakukan untuk pendidikan les di semester ganjil. Untuk prodi D3 keperawatan dan D3 kebidanan itu dilakukan adalah di semester genap, sesuai dengan mata kuliah dari setiap mata kuliah agama di setiap prodinya. Kalian ini mahasiswa baru nanti akan selalu bertemu dengan ibu di mata kuliah agama. Mata kuliah agama di Stikes Budi Luhur Cimahi ini merupakan mata kuliah dasar umum yang ada setiap prodi. Untuk pendidikan nes dan pendidikan kebidanan itu dilaksanakan pada semester ganjil di tingkat 1. Untuk D3 keperawatan dan D3 bidanan mata kuliah agama itu adalah di semester genap, di tingkat 1. Jadi kalian nanti akan bertemu dengan ibu di mata kuliah agama. Di samping itu kalian juga nanti bisa mengikuti seluruh kegiatan religius atau keagamaan di unit kegiatan mahasiswa Islam. Atau kalian yang berminat menghafal Al-Quran, kalian bisa bergabung di Budi Luhur Cinta Al-Quran, BLCK. Itulah yang bisa kalian ikuti di Stikes Budi Luhur Cimahi ini. Terakhir merupakan pesan dari ibu, dari penyampaian penjelasan dari Modim ini atau mahasiswa baru ini adalah ibu menyampaikan sebuah hadis, ikmali dunia kakak anda kata isu abada wa mali akhirati kakak anda kata mutu goda. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Itulah yang bisa disampaikan oleh ibu hari ini. Tentunya ibu berharap kepada mahasiswa baru ini adalah bersemangat untuk melakukan segala aktivitasnya. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kalian akan hidup, akan mati besok hari. Artinya bersungguh-sungguhlah untuk menjadi makhluk yang lebih baik dan berakhlakul karimah. Itu akhir kata dari penjelasan dari Biro Kehidupan Beragama ini. Mudah-mudahan kalian menjadi mahasiswa Stikes Budi Luhur Cimahi yang berakhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.